wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Septi Wulandari, guru prakarya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas dan langsung saya berikan tugasnya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah nanti. Amin. Nah, langsung saja kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu bab 2, kerajinan tekstil. Judulnya adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Nah, sebuah kerajinan ini merupakan proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dan membuat benda-benda untuk kebutuhan hidup, kemudian dirancang dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing, serta memiliki keindahan. Nah, selain ini juga produk tekstil ini bertujuan untuk, yang pertama adalah fungsi penghias, gambar. Yang kedua, fungsi benda pakai, gambar. Yang ketiga, fungsi kelengkapan, ritual. Dan kemudian fungsi simbolik. Nah, di sini saya berikan contoh gambar. Terdapat yang pertama adalah gambar sapu tangan yang domain berfungsi sebagai fungsi pakai. Kemudian gambar yang kedua adalah sapu tangan dengan unsur ornamen dan dapat digunakan sebagai lap wajah. Jadi dia mempunyai dua fungsi, selain sapu tangan bisa juga sebagai lap wajah. Gambar yang ketiga adalah sapu tangan yang dibuat dengan unsur estetik. Karena keindahannya, dia tidak digunakan dan hanya sebagai hiasan. Oke, kita masuk ke langsung tugas 1. Amati gambar berikut. Analisa produk kerajinan tekstil ini, yang mana sebagai fungsi hias atau sebagai fungsi pakai. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu prinsip kerajinan fungsi hias dan kerajinan fungsi pakai. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Nah, kenapa? Karena sumber daya alam manusia, sumber daya alam Indonesia sebagai bahan dasar kerajinan tersedia dan sangat berlimpah. Bahan dasar yang digunakan pun sangat bervariasi, dapat berasal dari alam, kemudian buatan, terus limbah organik maupun limbah non-organik. Yang kedua adalah keterampilan tangan. Jadi yang bisa membuat kerajinan ini adalah orang yang mempunyai kreativitas serta keterampilan tangan yang bagus, atau bisa disebut dengan pengrajin. Yang ketiga adalah unsur estetik. Kenapa harus ada unsur estetik di sini? Karena dari segi manfaat, bentuk juga sangat dibutuhkan. Bentuk yang beraneka ragam. Kemudian selain bentuk, di sini diberikan hiasan-hiasan 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang mana akan memperindah kerajinan tersebut. Nah, adalah unsur hiasan atau bisa disebut dengan ornamen. Hiasan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hiasan pada permukaan produk, dan yang kedua adalah hiasan terstruktur. Perbedaannya adalah hiasan pada permukaan produk dibuat pada saat setelah produk ini jadi. Nah, sedangkan yang kedua adalah hiasan terstruktur. Ini merupakan hiasan yang dibuat sejak awal, kemudian menyatu dengan kerajinan tersebut yang dibuat.
Oke, lanjut ke tugas yang kedua. Amati gambar berikut. Analisa produk kerajinan tekstil ini pada gambar tersebut, yang mana terdapat ragam hias permukaan dan kemudian ragam hias terstruktur. Kemudian tulis perbedaannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap di rumah, jaga kebersihan, kemudian jangan jika keluar rumah gunakan masker, tetap jaga kesehatan, kita beribadah dari rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.